Om Swastiastu. Salam harmoni. Nah, perkenalkan, saya Nikade Intan Pratnyani dengan NIM 2411031060. Nah, di sini saya akan menyajikan presentasi terkait hasil laporan skenario pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 3 SD yang telah saya buat. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Nah, pendidikan Pancasila itu penting untuk membentuk karakter siswa. Namun, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila itu masih sering berfokus pada hafalan, sehingga menjadi kurang bermakna. Materi Aku, Keluarga, dan Temanku ini sangat relevan dengan kehidupan siswa karena mengajarkan mengenai nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan hidup rukun. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan siswa agar siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, model PJBL ini dipilih karena sesuai dengan kehidupan siswa dan dapat membuat peserta didik itu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu pada bagian identitas mata pelajaran dan capaian pembelajaran. Untuk identitas mata pelajarannya yaitu saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila yakni pada kelas 3 SD semester ganjil. Nah, di buku pendidikan Pancasila ini saya mengambil bab 1 yaitu Aku Anak Indonesia dengan subbab A, Aku, Teman, dan Keluargaku. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk satu kali pertemuan ini ialah 2 dikali 35 menit. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menghargai identitas diri, teman, dan keluarga sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama yang diakui, dan kepercayaan yang dilindungi negara. Nah, peserta didik diharapkan juga mampu mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Nah, untuk bagian indikator dan tujuan pembelajarannya ini, di sini saya membaginya menjadi 5 poin utama. Poin yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan minimal 5 unsur-unsur dari identitas. Nah, poin yang kedua yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai pengertian identitas dan keragaman budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Poin yang ketiga yaitu peserta didik dapat membandingkan berbagai perbedaan identitas yang ada. Poin yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai kepada teman maupun keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Poin yang kelima yaitu peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan atau menyajikan hasil informasi dari proyek peta keragaman kelompok yang telah mereka buat. Nah, model pembelajaran yang digunakan pada modul ajar ini ialah model pembelajaran Project Based Learning atau biasa disingkat dengan PJBL. Nah, model ini dipilih karena yang pertama, model ini merupakan model pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik sehingga sejalan dengan amanat dari kurikulum Merdeka yaitu mengutamakan pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu model ini sangat cocok pada materi Aku, Keluarga, dan Temanku karena melibatkan pemahaman langsung dalam memahami keberagaman serta mengajarkan nilai-nilai toleransi. Yang ketiga, model ini digunakan karena mendorong peserta didik untuk menghasilkan produk nyata. Dan juga yang terakhir, model ini dapat mengembangkan keterampilan pada abad 21 yakni kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, serta kreativitas. Nah, untuk metode pembelajarannya yang pertama yaitu diskusi. Metode ini dipilih karena dapat membuat peserta didik saling mengenal satu sama lain dan juga dapat menghargai perbedaan di antara mereka. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Nah, metode ini dapat membangun pengetahuan awal peserta didik serta membuat mereka itu menjadi berpikir lebih kritis lagi. Nah, metode pembelajaran yang ketiga yaitu metode tugas proyek. Melalui metode ini, peserta didik dapat menerapkan konsep identitas yang mereka dapatkan melalui karya nyata atau melalui produk nyata yang konkret. Nah, metode yang keempat yaitu metode presentasi. Di sini peserta didik itu dilatih kepercayaan diri mereka agar mereka memiliki keberanian untuk tampil di depan umum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media dan sumber pembelajaran.
Untuk media yang saya gunakan ialah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya akan dibuat oleh guru untuk memudahkan peserta didik dalam mencatat hasil wawancara mereka. Nah, yang kedua ialah spidol atau alat mewarnai yang nantinya digunakan oleh peserta didik untuk membuat proyek mereka. Yang ketiga itu ialah LCD atau proyektor untuk menayangkan contoh baju adat dari berbagai daerah. Nah, yang keempat tentunya itu gambar atau foto baju adat dari berbagai daerah. Untuk sumber pembelajaran yang saya gunakan ialah buku pendidikan Pancasila untuk kelas 3 SD dan juga lingkungan sekitar peserta didik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian langkah-langkah pembelajaran, di mana untuk yang pertama itu ialah kegiatan awal. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini itu sekitar 10 menit. Untuk yang pertama itu, guru dapat membuka pembelajaran atau memulai kelas dengan salam dan doa. Selanjutnya, guru dapat melakukan presensi atau absensi kehadiran peserta didik. Lalu, guru dapat melakukan apersepsi dengan bertanya kepada peserta didik. Misalnya seperti pertanyaan siapa nama lengkap ayah atau ibu kalian dan dari mana daerah asalnya. Selanjutnya itu, guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan hari ini. Nah, setelah kegiatan awal tadi, kita langsung lanjut saja ke bagian kegiatan inti, yang dimana pada kegiatan inti ini membutuhkan waktu sekitar 50 menit. Nah, pada sintaks pertama, yaitu pertanyaan mendasar, guru akan menampilkan gambar anak-anak dari berbagai suku bangsa maupun daerah di Indonesia. Selanjutnya, guru akan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Pertanyaan tersebut berupa mengapa teman-teman di kelas kita itu memiliki nama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Dan selanjutnya, bagaimana kita mengenal identitas teman kita, dan juga apa yang akan terjadi jika kita tidak menghargai perbedaan identitas tersebut. Nah, selanjutnya itu, guru akan mengarahkan peserta didik untuk membuat proyek peta keragaman kelompok. Dan pada sintaks kedua, yaitu mendesain proyek, guru akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil, yaitu sekitar 4 atau 5 orang. Nah, selanjutnya, setiap kelompok itu akan mendiskusikan bagaimana pembuatan peta keragaman kelompok tersebut. Selanjutnya, pada bagian sintaks ketiga, yaitu menyusun jadwal. Di sini, guru bersama peserta didik itu akan menyusun jadwal atau mengalokasikan waktu yang diperlukan selama proses pengerjaan proyek. Di sini juga, guru akan menjelaskan bagaimana kriteria dalam penilaian proyek tersebut. Nah, pada sintaks keempat, yaitu pada memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Di sini peserta didik itu mulai mengerjakan proyek mereka. Peserta didik akan mewawancarai teman dalam kelompok mereka untuk menggali identitas mereka dan mencatat hasil wawancaranya tersebut ke dalam LKPD. Di sini juga guru akan memantau, memonitor, membimbing, dan mengamati bagaimana sikap peserta didik. Dan juga guru akan memberikan bantuan sementara kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, sekarang pada sintaks kelima, yaitu bagian menguji hasil. Di sini peserta didik itu akan mempresentasikan hasil dari peta keragaman kelompok yang telah mereka buat. Selanjutnya, masing-masing perwakilan kelompok itu akan menjelaskan persamaan dan perbedaan identitas yang mereka temukan di kelompok mereka. Dan juga selanjutnya, guru akan memberikan apresiasi dan umpan timbal balik terhadap presentasi yang telah dilakukan oleh peserta didik. Nah, pada sintaks ke-6, yaitu bagian evaluasi. Di sini peserta didik itu akan membagikan pengalaman yang telah mereka dapatkan selama proses pengerjaan proyek. Selanjutnya, peserta didik juga akan membagikan perasaan mereka setelah melakukan proses pengerjaan proyek. Nah, untuk langkah pembelajaran yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Untuk kegiatan ini, yang pertama, guru dapat melakukan refleksi pembelajaran dengan pertanyaan, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kalian rasakan setelah mengetahui perbedaan identitas temanmu? Dan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui keberagaman ini? Dan juga yang terakhir lagi, guru dapat menutup kelas dengan salam dan juga doa. Skenario pembelajaran pendidikan Pancasila pada kelas 3 SD di materi Aku, Keluarga, dan Temanku ini dirancang menggunakan model pembelajaran PJBL. Nah, model ini digunakan untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep identitas dan keberagaman.
sekaligus menanamkan nilai moral dan norma. Nah, melalui tahapan PJBL, peserta didik ini diharapkan mengenal diri dan teman mereka, melakukan wawancara, serta membuat produk konkret berupa peta keragaman kelompok. Nah, pada pembelajaran ini mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu. Nilai yang dikembangkan meliputi nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan hidup rukun, sehingga diharapkan itu peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi memiliki karakter sebagai pelajar Pancasila.